Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari sampai detik ini. Di sini saya Zakia Putri Nayani dengan NIM 12140324638 izin mengumpulkan tugas video UAS mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Ibu Siti Aminah MPD. Baiklah, pembahasan saya pada kali ini adalah mengenai validasi ilmu hadis. Terkait dengan kedudukan hadis Rasulullah SAW yang diragukan oleh sebagian kalangan karena dianggap pembukuannya atau penyusunannya terlambat. Perlu kita ketahui bahwa pembukuan hadis Rasulullah SAW sebagaimana ilmu-ilmu yang lain adalah sebuah proses. Dan proses ini setahap demi setahap. Tentunya, kitab-kitab hadis yang kita ketahui hari ini seperti Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan lain-lainnya ini tidak tersusun dalam satu periode, namun setahap demi setahap sesuai dengan tuntunan, situasi, dan kondisi masing-masing zaman. Nah, ketika dikatakan bahwa hadis Nabi baru dicatat setelah Nabi SAW wafat ini adalah tidak benar, sama sekali tidak benar. Bahkan penulisan hadis atau pengumpulan hadis sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, dan ini dibuktikan dengan banyak peristiwa. Salah satunya yang terkenal adalah bagaimana Rasulullah SAW menulis surat kepada para pembesar atau para penguasa di zaman beliau, seperti penguasa Mesir, penguasa Romawi, penguasa Persia, penguasa Bahrain, dan lain-lain. Dan ini adalah bagian dari hadis Nabi. Jelas sekali bahwa beliau menulis surat dengan stempel Muhammad, stempel Rasulullah, kemudian diserahkan ke sejumlah sahabat beliau untuk dikirim menghadap para penguasa tadi. Berikutnya, kita juga mengenal adanya perjanjian-perjanjian yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Salah satunya yang paling terkenal adalah perjanjian Hudaybiyah. Dan di situ, Rasulullah menuliskan poin-poin perjanjian, dan ini adalah bagian dari hadis Nabi SAW. Bahkan ada sejumlah sahabat yang terkenal sebagai penulis atau juru tulis Rasulullah. Bukan juru tulis Al-Quran, namun justru juru tulis hadis Rasulullah SAW. Bahkan, Dr. Muhammad Mustafa Al-Aqban, salah seorang ulama asal India, beliau meneliti dan mengumpulkan berapa banyak sahabat Rasulullah SAW yang terlibat dalam penulisan hadis, maupun mereka yang memiliki catatan. Jadi mengumpulkan hadis untuk diri mereka, dan ternyata jumlahnya mencapai 52 orang sahabat, dan ini adalah jumlah yang cukup banyak di masa itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, dari Hammam bin Munabbih, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Mamin ashabil Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadun akhfaro hadisa minni ila ma kana min Abdillah ibni Amr ibni al-As fa innahu yaktub wala aktub." Tidak ada di antara sahabat Nabi, kata Abu Hurairah, yang lebih banyak hadisnya daripada aku, kecuali Abdullah bin Amr bin Ibnul As. Karena dia mencatat sedangkan aku tidak mencatat, kata Abu Hurairah. Ini jelas menunjukkan bahwasanya penulisan hadis sudah terjadi di masa Rasulullah SAW. Kemudian, ketika Fathu Makkah, Nabi SAW berkhutbah di hadapan warga Makkah ketika itu dengan khutbah yang cukup panjang. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa salah satu yang menyimak khutbah Rasulullah adalah seseorang yang bernama Abu Syah. Abu Syah ini berasal dari Yaman. Dan karena kesulitan untuk menghafal khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau minta, "Ya Rasulullah, uktubuli, tolong tuliskan khutbah ini untukku." Lalu Rasulullah memerintahkan para sahabatnya, "Uktubuli Abi Syah, tolong tuliskan, salinkan khutbah ini untuk Abu Syah." Dan ini juga membuktikan adanya penulisan hadis sejak masa Rasulullah SAW. Beralih ke masa berikutnya, yakni di zaman tabi'in. Kembali Dr. Mustafa menyebutkan bahwa ada lebih dari 152 tabi'in
yang mencatat atau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan proses pengkodifikasian hadis Nabi atau pembukuan hadis Nabi secara resmi telah dimulai sejak di akhir abad pertama Hijriyah, yakni pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah. Ketika beliau mengutus atau menyurati Abu Bakar bin Amr bin Hazam agar mengumpulkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau khawatir apabila tidak segera dibukukan, maka sunnah-sunnah ini akan terlupakan begitu saja. Ini dimulai di akhir-akhir abad pertama Hijriyah. Seiring dari makin banyaknya, makin panjangnya rantai periwayatan hadis, maka hadis yang awalnya hanya dihafal dalam dada para sahabat, para tabi'in, makin panjang sanadnya. Maka makin sulit menghafalkan hadis yang sedemikian panjangnya, sehingga mulailah mereka membukukan hadis. Ditambah adanya sebab kedua yang tidak ditemukan pada masa Rasulullah SAW dan baru ditemukan di abad-abad berikutnya, seperti mulai adanya orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW demi memperjuangkan mazhab mereka atau pemikiran mereka atau bid'ah mereka. Munculnya orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah yang masing-masing ingin mempromosikan pemikirannya dengan mengatasnamakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mulailah para ulama semakin giat dalam membukukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tercatat, di masa abad pertengahan 2 Hijriah ada sejumlah ulama yang memiliki kumpulan-kumpulan hadis seperti Syahifah Hammam bin Munabbih, kemudian ada juga musnadnya Ibnu Juraij, dan mereka hidup di abad kedua Hijriah di pertengahannya. Dan masing-masing kedua tokoh hadis setempat mengumpulkan hadis-hadis yang selama ini masih tersebar di hafalan para ahlinya. Adapun jika yang dimaksud adalah kitab-kitab hadis yang kita kenal sekarang, maka walaupun itu disusun pada abad ketiga Hijriah, rata-rata ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, akan tetapi asal-usul dari hadis ini telah ada pada abad-abad sebelumnya, ya, seperti kitab Imam Malik, kitab Ibnu Juraij, dan lain-lain. Karena hadis ini adalah salinan sebagian besar dari literatur yang pernah ada sebelumnya. Dan penyebab terpenting pembukuan hadis Nabi ini adalah untuk memurnikan hadis yang sebelumnya tidak banyak yang berbohong atas nama Rasulullah. Dan kemudian mulai adanya orang-orang yang berdusta memperjuangkan atau membela kebatilannya dengan mengatasnamakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, dari sisi ini adalah tidak benar ketika dikatakan bahwa hadis Nabi baru dituliskan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kenapa kita harus mengikuti hadis Nabi dan tidak cukup hanya dengan mengikuti Al-Quran? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi manuzila ilaihim, yang artinya kami telah turunkan kepada kalian, kepadamu wahai Muhammad, az-zikra, agar dengan az-zikra ini engkau jelaskan kepada umat manusia tentang Al-Quran. Dan az-zikra di sini bukan Al-Quran karena az-zikra fungsinya untuk menjelaskan Al-Quran, berarti yang dimaksudkan adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di surah Al-Hijr Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikir dan kami yang pasti akan menjaganya. Dan az-zikir di sini meliputi Al-Quran sekaligus yang mensyarah Al-Quran, yakni sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin Al-Quran itu terjaga kecuali jika pemahaman terhadap Al-Quran ini, aplikasi terhadap Al-Quran ini, petunjuk pelaksanaan terhadap Al-Quran ini juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah yang dimaksud dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sisi lain, mereka yang mengatakan tidak perlu mengikuti sunnah karena dalam hadis Nabi ada yang dhaif, ada yang palsu, kata mereka. Alasan mereka ini sangat tidak masuk akal. Karena apa? Karena kita mengikuti sunnah Rasulullah tidak sembarangan. Yang kita ikuti adalah sesuatu yang valid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan semua yang dinisbatkan kepada Rasulullah lantas menjadi hadis Rasulullah yang wajib kita ikuti. Tidak demikian. Dan ini semua telah ditangani oleh ahlinya.
ahli hadis sengaja Allah munculkan ke tengah-tengah kaum muslimin dalam rangka memurnikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, Khalifah Harun ar-Rasyid hendak mengeksekusi salah seorang zindik, yakni orang munafik yang berkedok sebagai muslim untuk merusak Islam. Nah, ketika hendak dipenggal kepalanya, si zindik ini mengatakan, "Kenapa kau eksekusi aku?" Dijawab oleh Harun ar-Rasyid, "Karena engkau telah merusak agama ini. Engkau telah mencemarkan atau engkau telah menyebarkan pemikiran-pemikiran yang sesat yang membahayakan kaum muslimin." Namun, orang ini sedikit mengancam dengan mengatakan, "Lantas apa yang akan kau lakukan dengan 10.000 hadis yang telah kupalsukan atas nama Rasulullah?" Namun, apa jawaban dari Khalifah Harun ar-Rasyid? Di mana kamu terhadap apa yang dilakukan oleh Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi, serta imam-imam ahli hadis lainnya yang akan menyaring seperti ibaratnya mengayaki beras di ayak tapis, hingga bersihlah beras ini dari gabah-gabahnya, bersih dari kutu-kutunya. Demikian pula pekerjaan imam-imam ahli hadis, yang senantiasa 24 jam mereka standby untuk menjelaskan kepalsuan-kepalsuan atau kebohongan-kebohongan para pemalsu hadis. Jadi, Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an. Dengan cara yang luar biasa, yang ini diakui oleh para orientalis kalau mereka benar-benar objektif dalam mempelajari hadis. Mereka akan mengakui bahwasanya ilmu hadis adalah ilmu yang luar biasa, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga keautentikan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah seorang ulama mengatakan, kalau ada seseorang yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di pagi hari, maka tidak akan mendapat malam hari kecuali kedustaannya setelah terbongkar oleh para ulama. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang jelas dari sini bahwasanya sunnah adalah hujah dalam agama, sebagaimana Al-Quran dan sebagaimana Allah menjaga Al-Quran. Allah juga menjaga sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.